rasul, nabi, penginjil. Kemudian gembala. Gembala itu saudaraku udah pun 100 dombanya, 99 udah masuk, tinggal satu, ditinggalkan ya 99 mencari yang satu tadi. Yang kerjanya entah kemana-mana, saudaraku sudah patah kakinya, udah jatuh ke jurang, sudah ya itulah dicari gembala. Saudara para gembala, bagaimana keadaan itu? Saudara harus, gembala itu saudaraku harus bisa berbecek-becek, harus bisa kotor, harus bejol, nggak bisa tunggu di gereja, memang enggak. Gembala itu harus kerja keras. Maka gembala itu harus rela mengorbankan dirinya, harus rela sakit hati disakiti, harus rela saudaraku dijahati, harus rela. Sudah tahu kalau sudah jatuh domba itu, kita bukan dia, inilah hak serahkan hidupmu, enggak, disepaknya lagi kita, saudara. Kita datangkan orang dia, saudaraku, marah pula dia, gigitnya kita. Itu lambang mengasihi. Ya. Gembala harus mengasihi domba-domba. Ada gembala yang baik, ada gembala yang upahan. Jangan pernah jadi gembala upahan. Hanya memikirkan keuntungan daripada domba. Tapi jadi gembala yang baik. Domba-domba mengenal suara saudara dan domba-domba mengikut di belakang saudara. Haleluya. Dan kali kita lebih banyak. Tapi hari ini saudara tahu ada kepemimpinan di mana tugasnya adalah menggembalakan. Ada mengajar seperti saya ini, panjang lebar, bisa sampai pagi kita bicara. Tapi kalau guru saudaraku, dia pastikan 2 tambah 2 4, 3, enggak, 2 tambah 2 4, sampai dia tahu tuh 2 tambah 2 4 baru berhenti dia. Saudara pun kalau berhenti, saudara bilang amin, amin, aku teruskan lagi, ulangi lagi dari mulai. Guru begitu. Mengapa? Karena dia harus memberikan pengajaran, doktrin, ya, dengan sistematis, dengan sangat teratur pada gereja, sehingga gereja itu bisa bertumbuh seperti kalau di sekolah naik kelas selalu. Kalau tidak anak-anak terus nanti. Tapi kalau dia guru di dalam gereja itu mengambil bahagiannya, memberikan pengajaran, maka gereja itu akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Jadi yang 5 ini, sebelah situ bekerja sama. Ya, dalam kepemimpinan gereja bekerja sama. Saudara lihat, saudaraku, biasanya jarang 5 itu ada dalam 1 orang. Ya, bisa ada, tetapi kadarnya rasul paling hebat, nabinya sedikit, gurunya lebih banyak, gembalanya kurang, penginjilnya kurang, berbagai-bagai, terserah Tuhan. Tapi kalau gerejanya sudah besar, Tuhan biasanya berikan. Ada yang memang dia penginjil, ada yang dia guru. Itu sebabnya ada departemen pengajaran, ada departemen penginjilan dan lain sebagainya. Haleluya. Tapi bagaimanapun itu, setiap orang yang dipanggil dalam kepemimpinan dilengkapi Tuhan dengan karunia-karunia dari Tuhan. Haleluya. Ada dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, semua anak Tuhan. Bagi perhatikan saudaraku, pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi maksudnya untuk melengkapi kita semua. Ya, kalau dalam dunia sekuler saudaraku, ya pelatihan lah dikatakan untuk bisa ditempatkan dalam posisinya masing-masing, departemennya masing-masing. Ya, apakah dia bagian pemasaran, apakah dia bagian ini, itu dilengkapi dia. Gunanya ada pemimpin-pemimpin dalam sidang untuk memulihkan semua mereka, untuk memperlengkapi mereka, ya, untuk pekerjaan pelayanan. Perhatikan perkataan bahasa Inggrisnya the work of ministry. Ya, work itu pekerjaan. Jadi kalau orang kerja itu ada cirinya. Misalnya kalau kerja saya supir, itu saya kerja saya itu profesi saya itu supir. Ya, bukan kapan saya suka saya supir, kapan saya gas. Ini Pak Bernard ini menyupiri kami dari hari Senin. Dia bukan supir saudara, dia anggap. Haleluya. Jangan karena dia menyupirkan ini si supir. Enggak saudaraku, dia hamba Tuhan. Cuma dia kesempatan ini dia supiri saya. Habis ini nanti dia tetap hamba Tuhan dan bahkan hamba Tuhan yang lebih menyala-nyala lagi dari Tuhan. Pekerjaannya bukan supir. Kenapa? Karena dia tidak di situ, ya, profesinya bukan di situ, hidupnya bukan di situ, ya. Dia memang dia kalau dikatakan anak Tuhan, dia seorang saudara.
ya penyanyi. Setiap kali ada acara, saudara ikut terus, song leader terus, bukan kalau aku suka aku song leader, kalau aku lagi nggak suka sama Ibu Sari, bye bye. Nggak ada itu saudara. Memang di situ lah dia. Kalau misalnya dia seorang bekerja di band, coba kalau seorang band, Taylor deh. Kalau dia suka saya datang, kalau nggak suka langsung dipecat saudara. Jadi kalau kita melayani di dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, namanya itu pekerjaan. Itu pekerjaan yang tetap sampai ke surga. Jadi bisa ditinggalkan. Sukacita kita melakukan karena Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang menempatkan kita di situ. Dan perhatikan, ini mengenai pekerjaan ini, ya. Kalau namanya pekerjaan, ada jam kerjanya. Betul? Ya, kalau kami di rumah sakit ada jam jaganya, mungkin jam pagi, atau siang, atau malam. Tapi itu udah tentukan jam 8 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 8 pagi. Nggak bisa. Saya hari ini nggak mau ya jaga pagi, saya mau jaga siang, atau saya mau jaga siang. Nggak bisa. Kalau saudara sudah di situ, ada jam kerja, harus di situ. Apalagi pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan ini ada musuhnya, namanya setan. Dia tak akan mau saudara berhasil dalam panggilan saudara. Dia akan berusaha keras merontokkan saudara, mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri panggilan saudara, membunuh, ya, hasil merusakkan saudara. Maka saudara sendiri pun kalau bisa sakit-sakitan, ketabrak sepeda motor, saudara harus kerja keras, nggak bisa berhasil dalam panggilan saudara.